Selamat datang di channel kami, Jejak Sejarah, tempat kita menyelami misteri dan legenda yang tersembunyi di balik cerita-cerita Nusantara. Di sini, kita menghidupkan kembali narasi-narasi kuno yang telah lama terlupakan, membawa Anda dalam perjalanan menelusuri jejak-jejak sejarah yang misterius dan mempesona. Hari ini, kita akan membahas salah satu tokoh misterius dalam ramalan Jawa, Satrio Piningit, sang pemimpin yang menunggu waktu. Dalam keheningan sejarah, namanya berbisik sebagai harapan, sebagai simbol dari keadilan yang akan datang. Satrio Piningit bukan sekadar legenda, ia adalah janji dari masa depan, sebuah teka-teki yang menantang kita untuk memahami lebih dalam tentang warisan budaya kita. Dengan setiap episode, kami berkomitmen untuk membawa Anda lebih dekat dengan kisah-kisah yang tak hanya menarik secara naratif, tetapi juga kaya akan nilai-nilai filosofis. Satrio Piningit, dengan semua misteri yang menyelimutinya, adalah cermin dari kebijaksanaan yang tersembunyi, menunggu untuk ditemukan dan dipahami. Mari kita mulai petualangan ini dengan pikiran terbuka dan hati yang siap menerima keajaiban dari masa lalu. Bersiaplah, karena kita akan memulai eksplorasi kita tentang Satrio Piningit, pemimpin yang menunggu waktu. Di tengah kekayaan budaya dan sejarah yang melimpah di Indonesia, tersembunyi sebuah ramalan yang telah lama menjadi bahan pembicaraan di kalangan masyarakat Jawa. Ramalan tersebut berkisah tentang Satrio Piningit, yang dalam bahasa Jawa berarti Satria yang disembunyikan. Nama ini menggema sebagai simbol dari harapan dan misteri yang mendalam. Ramalan tentang Satrio Piningit ini berasal dari masa lalu yang jauh, diturunkan melalui serat-serat kuno yang ditulis oleh Prabu Jayabaya, raja yang memerintah kerajaan Kediri di Jawa Timur. Prabu Jayabaya tidak hanya dikenal sebagai penguasa, tetapi juga sebagai seorang nujum yang bijaksana, yang ramalannya masih dipercaya dan dihormati hingga hari ini. Menurut kepercayaan yang telah diwariskan turun-temurun, Satrio Piningit adalah sosok yang ditakdirkan dengan kesaktian luar biasa. Ia digambarkan sebagai ksatria yang tidak hanya memiliki kekuatan fisik, tetapi juga kearifan spiritual yang mendalam. Satrio Piningit adalah simbol dari pemimpin ideal yang akan muncul di saat yang tepat, ketika dunia sedang dilanda kekacauan dan ketidakadilan. Dalam ramalan tersebut, dikatakan bahwa Satrio Piningit akan membawa keadilan dan kemakmuran bagi umat manusia. Ia akan menjadi pemimpin yang mampu menyatukan berbagai perbedaan, memulihkan tatanan, dan membawa era baru yang penuh dengan kedamaian dan kesejahteraan. Satrio Piningit adalah harapan bagi banyak orang, simbol dari kebangkitan dan perubahan yang positif. Namun, identitas dan waktu kemunculan Satrio Piningit tetap menjadi misteri. Beberapa percaya bahwa ia sudah berada di antara kita, menyamar dan menunggu waktu yang tepat untuk mengungkapkan dirinya. Lainnya berpendapat bahwa dia akan datang dari arah yang tidak terduga, mungkin dari generasi yang lebih muda atau dari tempat yang tidak pernah kita bayangkan. Dalam kanvas mitologi Jawa, Satrio Piningit sering digambarkan sebagai sosok yang menggabungkan kekuatan langit dan bumi. Ia adalah putra Batara Indra, dewa peran dan cuaca dalam mitologi Hindu Jawa, yang melambangkan keberanian dan kekuasaan. Dengan paras yang disamakan dengan Kresna, tokoh Mahabharata yang dikenal akan kebijaksanaannya, Satrio Piningit juga membawa aura kedamaian dan diplomasi. Namun, tidak hanya kelembutan Kresna yang ia miliki, Satrio Piningit juga memiliki watak seperti Baladewa, saudara Kresna yang terkenal akan kekuatan dan ketegasannya. Ini menunjukkan bahwa Satrio Piningit adalah perpaduan antara kebijaksanaan dan kekuatan, antara diplomasi dan tindakan, yang siap untuk memimpin dengan cara yang seimbang dan adil. Ia bersenjatakan Trisula Weda, senjata yang menggabungkan Trisula, simbol kekuatan yang menghancurkan kejahatan, dan Weda, yang mewakili pengetahuan suci. Senjata ini melambangkan kemampuan Satrio Piningit untuk mengatasi masalah dengan kekuatan dan kearifan, menunjukkan bahwa ia tidak hanya seorang pejuang, tetapi juga seorang guru dan pemimpin spiritual. Lebih jauh lagi, Satrio Piningit dianggap sebagai budak Amon, atau anak pengembala. Dalam konteks ini, ia tidak menggembalakan ternak,
tetapi daun kering dan ranting sebagai simbol dari persoalan-persoalan yang tersebar dan solusi-solusi yang tersembunyi. Seperti pengembala yang mengumpulkan kawanan, Satrio Piningit mengumpulkan kearifan dari berbagai sumber, menyatukan pemikiran dan tindakan untuk menciptakan harmoni dan keseimbangan. Kisah dan mitologi Satrio Piningit mengajarkan kita bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang kekuasaan, tetapi juga tentang kebijaksanaan dan kemampuan untuk menyatukan. Ia adalah simbol dari pemimpin yang tidak hanya dicari, tetapi juga dibutuhkan oleh zaman. Seorang pemimpin yang mampu melihat melampaui permukaan, mengumpulkan potongan-potongan kebenaran, dan membentuk masa depan yang lebih cerah bagi semua. Kisah Satrio Piningit tidak hanya terpatri dalam ingatan masyarakat Jawa, tetapi juga memiliki resonansi yang mendalam dalam konteks Islam, agama yang memiliki pengaruh besar di Indonesia. Menariknya, interpretasi tentang Satrio Piningit dalam Islam seringkali dikaitkan dengan syair-syair yang ditulis oleh Sunan Kalijaga, salah satu dari wali Songo yang terkenal akan kepiawaiannya dalam menyebarkan ajaran Islam di Nusantara melalui seni dan budaya. Sunan Kalijaga, dalam karyanya, sering menggunakan simbolisme untuk menyampaikan pesan-pesan spiritual. Dalam salah satu syair Laibu Kuno, ia menggambarkan Satrio Piningit sebagai bocah hangon, atau anak pengembala yang mencoba memanjat pohon belimbing. Bocah hangon ini berusaha mengambil buah pohon tersebut yang berbentuk bintang 5 arah, simbol yang kaya akan makna. Buah berbentuk bintang 5 arah ini diinterpretasikan sebagai representasi dari kelima rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa di bulan Ramadan, dan haji. Ini menunjukkan bahwa Satrio Piningit, dalam interpretasi ini, tidak hanya seorang pemimpin yang bijaksana dan adil, tetapi juga seorang pemimpin yang memiliki keimanan yang kuat dan menjalankan ajaran agama dengan penuh dedikasi. Interpretasi ini menambah dimensi baru pada pemahaman kita tentang Satrio Piningit. Ia tidak hanya menjadi simbol dari keadilan dan kemakmuran, tetapi juga dari spiritualitas dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip agama. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang ideal tidak hanya diukur dari kebijakan duniawi, tetapi juga dari kedalaman spiritual dan moral. Dalam konteks yang lebih luas, Satrio Piningit dalam Islam mengajak kita untuk merenungkan tentang pentingnya keseimbangan antara kekuasaan duniawi dan kehidupan spiritual. Ia menjadi simbol dari pemimpin yang tidak hanya mengutamakan kemajuan material, tetapi juga kemajuan rohani bagi rakyatnya. Dalam era yang terus berubah, di mana tantangan baru muncul setiap hari, legenda Satrio Piningit menawarkan pandangan yang unik dan inspiratif. Dalam konteks modern, sosok ini tidak hanya dilihat sebagai bagian dari mitologi, tetapi juga sebagai metafora yang kuat untuk pemimpin yang bijaksana dan adil. Seorang pemimpin yang mampu menavigasi kompleksitas zaman dengan kearifan dan keadilan. Satrio Piningit, dalam interpretasi ini, menjadi simbol harapan bagi bangsa Indonesia yang telah melalui berbagai ujian dan cobaan sejarah. Ia mewakili aspirasi untuk keluar dari masa-masa sulit, dari krisis ekonomi hingga tantangan sosial, dan memasuki era baru yang lebih baik. Era di mana keadilan dan kemakmuran dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Metafora Satrio Piningit juga menggugah kesadaran kolektif tentang pentingnya kepemimpinan yang tidak hanya berorientasi pada kekuasaan, tetapi juga pada pelayanan. Ia mengingatkan kita bahwa pemimpin sejati adalah mereka yang mampu mengutamakan kepentingan rakyat, yang bekerja tidak untuk kejayaan diri sendiri, tetapi untuk kemajuan bersama. Dalam bayang-bayang Satrio Piningit, kita diajak untuk merenungkan apa arti kepemimpinan yang ideal. Apakah itu berarti memiliki visi yang jelas? Apakah itu berarti memiliki keberanian untuk membuat keputusan sulit? Atau apakah itu berarti memiliki kemampuan untuk mendengarkan dan memahami kebutuhan rakyatnya? Satrio Piningit mendorong kita untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Lebih dari itu, Satrio Piningit menjadi cermin bagi generasi saat ini dan yang akan datang. Ia menantang kita untuk menjadi pemimpin dalam kehidupan kita sendiri, untuk mengambil tanggung jawab atas masa depan kita,
dan untuk berkontribusi pada pembangunan bangsa yang lebih baik. Ia adalah simbol dari potensi yang ada dalam diri setiap orang untuk membuat perubahan positif. Dan begitulah, kita telah menjelajahi berbagai aspek dari legenda Satrio Pininit, dari sejarahnya yang kaya hingga interpretasinya yang beragam di masa kini. Satrio Pininit, dengan semua simbolisme dan misterinya, tetap menjadi topik yang menarik dan simbol harapan bagi banyak orang di seluruh Nusantara. Apakah ia benar-benar akan muncul sebagai pemimpin yang telah lama dinanti? Atau apakah ia hanya simbol dari kepemimpinan yang kita idamkan? Sebuah ideal yang menginspirasi kita untuk menjadi lebih baik. Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin tidak akan pernah terjawab sepenuhnya. Namun mereka mengundang kita untuk merenung dan memikirkan apa yang sebenarnya kita cari dalam seorang pemimpin. Terima kasih telah menemani kami dalam perjalanan menelusuri kisah Satrio Pininit. Kami berharap Anda telah mendapatkan wawasan baru dan inspirasi dari cerita yang telah kami bagikan. Jangan lupa, legenda hidup melalui cerita yang kita bagi, dan misteri menjadi lebih berarti ketika kita mencoba memahaminya bersama. Sebelum kami mengakhiri, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Anda, penonton setia kami. Tanpa dukungan Anda, perjalanan ini tidak akan mungkin terjadi. Jadi, jika Anda menyukai video ini, tolong berikan kami dukungan dengan menekan tombol like, berbagi dengan teman-teman Anda, dan tentu saja, subscribe channel kami untuk lebih banyak konten sejarah dan misteri Indonesia yang akan datang. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan teruslah menjaga api pengetahuan tentang sejarah dan budaya kita tetap menyala.